Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak salah yang kami hormati, Bapak dari pengawas pendidikan negeri Kabupaten Lombok Timur, tim 1 dalam rangka kegiatan supervisi akademis yang dihormati, Bapak Ibu guru yang ada di sini, keluarga besar SMP 1 Sakra Timur yang berbahagia. Mari bersama-sama kita mempersembahkan puji syukur Allah SWT. Pada hari ini kita diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Yang pastinya kegiatan itu berlangsung kita berada dalam kelas. Tapi kebetulan tadi malam miskomunikasi yang sama Bapak Kepala bahwa pada hari ini ada kegiatan mid semester. Tapi walaupun demikian tidak mengurangi nikmat daripada pelaksanaan supervisi pada hari ini. Untuk mengganti itu kami sudah melaksanakan pengecekan administrasi untuk semua mata pelajaran oleh Pak Ketua tadi bersama teman-teman yang lainnya. Tentunya dalam hal administrasi temukan itu banyak hal yang perlu nanti mendapatkan pencerahan, perlu mendapatkan refleksi dari ketua tim saat ini untuk memberikan kita kepada semua Bapak Ibu guru hal-hal apa yang kurang yang ditemukan di dalam perangkat pembelajaran, terutama di dalam penyusunan RPP. Hal-hal apa yang perlu ditambah, hal-hal apa yang perlu dikurangi, sehingga tujuan akhir dalam kegiatan pembelajaran itu bisa maksimal dan dapat berdaya guna sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Tentunya dalam hal ini Bapak Ibu, saya bisa berharap nanti untuk betul-betul memahami, mendengarkan apa yang disampaikan dalam hal refleksi. Karena kalau tidak seperti itu, Bapak Ibu juga akan istilahnya itu diam di tempat. Tentunya dalam hal ini selesai nanti kegiatan supervisi, temuan-temuan di dalam pada hari ini nanti akan dilaksanakan ditindaklanjuti tentunya, ya. Ditindaklanjuti ke depan sebagai penyempurnaan daripada proses pembelajaran yang ada di sekolah kita. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak kepada rekan-rekan tim pengawas yang sudah bersempat hadir pada hari ini. Begitu juga dengan rekan-rekan guru semuanya, terima kasih banyak atas sambutan atensi Bapak Ibu. Karena bagaimanapun pasti ada satu tujuan, kita bersama-sama ingin meningkatkan kompetensi kita dalam hal pelaksanaan pembelajaran dalam kelas dan melaksanakan tugas yang lainnya di luar kelas itu sendiri. Nah, tidak banyak yang kami sampaikan, karena nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Ketua Tim selaku Pak MKPS, koordinator kami di pengawas Kabupaten Lombok Timur, untuk menyampaikan hal-hal apa yang perlu mendapatkan perhatian dari hasil supervisi tadi. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sakra Timur yang saya hormati, rekan-rekan tim supervisi akademis dari pengawas SMP Kabupaten Lombok Timur yang saya hormati pula, saudara-saudara kami, Bapak Ibu guru di SMP Negeri 1 Sakra Timur yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, walaupun pada pagi hari ini kami mendapati sekolah tidak dalam rangka pelaksanaan akademis, tidak dalam pelaksanaan proses pembelajaran, tapi kami juga datang ke tempat ini dalam rangka untuk kita share ilmu pengetahuan tentang bagaimana penyusunan persiapan pembelajaran yang bagus. Pertama-tama untuk kita maklumi Bapak dan Ibu, bahwa kedatangan kami di tempat ini adalah bukan untuk mencari kesalahan Bapak dan Ibu, bukan pula untuk mencari tahu siapa yang paling benar, akan tetapi untuk kita saling mengisi apa yang perlu untuk ditambah,
hubungannya dengan proses pembelajaran abad ke-21. Tadi kami sudah melihat persiapan mengajar Bapak dan Ibu yang dikhususkan pada pembuatan RPP, yang setelah kami lakukan beberapa analisis terhadap beberapa RPP, kami menemukan beberapa hal yang perlu untuk kita selesaikan pada kesempatan ini untuk mencari tahu bagaimana sih pembuatan RPP di abad ke-21 ini dalam masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan syukur alhamdulillah karena Bapak Ibu telah berbuat. Masalah benar atau salahnya itu tidak akan menjadi soal bagi kami. Yang terpenting adalah Bapak Ibu sudah mau berbuat dulu yang menjadi bentuk yang sebenarnya. Maka mulai dari besok setelah pelaksanaan next semester, Bapak Ibu akan melakukan editing terhadap RPP masing-masing. Waktu sebelum proses pembelajaran dimulai di semester gasal ini, maka RPP yang sudah kedung berada di sana itu anggaplah tetap menjadi dokumen 3 sekolah, tapi untuk kedepannya, untuk persiapan Bapak dan Ibu mulai dari hari ini, kedepannya itu harus mengikuti perkembangan format RPP yang terbaru, yaitu bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran di era yang boleh dikatakan sepinate, era sepinate niki. Karena kita mengajarnya pun hanya 2 kali 20 menit. Jadi apa boleh buat? Karena memang itu yang diberikan oleh pemerintah, maka hal itulah yang kita kerjakan. Baik, saya mulai dari yang pertama adalah persiapan. Di dalam persiapan Bapak dan Ibu, kita harus mengacu. Jadi semua kita ini mengacu kepada dalilnya. Bagaimana bentuk RPP itu, tapi kita harus mulai dari dalilnya yang diberikan oleh pemerintah. Bahwa dalil RPP itu tertuang di dalam surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, belum ristek waktu itu, nomor 14 tahun 2019. Ini dalilnya. Yang dimana dalil itu mengatakan bahwa rencana pelaksanaan pembelajaran seorang guru disederhanakan. Tolong digarisbawahi kata disederhanakan. Jadi RPP kita ini mengikuti alur yang disederhanakan. Apanya yang disederhanakan? Yang disederhanakan itu adalah komponennya. Selama ini, sebelum pandemi ini berlangsung, baik 2006 maupun 2013, kita memiliki 13 komponen di dalam RPP. Nah, dengan turunnya SE 14 2019 ini, maka komponen itu dikurangi menjadi minimal. Sekali lagi, minimal menjadi 3 komponen. Komponen itu antara lain adalah tujuan, proses, dan penilaian. Ini yang ada di dalam SE. Yang belakangan ini oleh banyak teman guru kita mengenalnya dengan RPP 1 lembar, katanya orang. Ini katanya orang, karena memang setelah dibuat ternyata jadi 1 lembar dia. Tetapi karena sudah kedung dikatakan 1 lembar, akhirnya ada orang yang terpaksa membuat 1 lembar. Dengan satu memperkecil hurufnya, dengan mengisi bidang-bidang yang kosong, akhirnya saling jepit. Kenapa begini, Bu? Ada yang jadi selembar, Pak. Nah, di dalam SE itu tidak ada bunyi 1 lembar. Nah, setengah lembar kanggo, 2 lembar kanggo, 3 lembar pun boleh. Tetapi yang penting adalah RPP tersebut dari komponen yang banyak disederhanakan menjadi minimal 3. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pada kesempatan ini kami ingin untuk menyampaikan hasil diskusi setelah mempelajari SE tersebut dan setelah membuatnya menjadi RPP yang sebenarnya ternyata masih perlu ditambahkan. Logikanya begini,
Ketika seorang guru membuat RPP langsung setelah identitas membuat A, tujuan pembelajaran, maka sang pembaca dari RPP itu pertama yang ada timbul di pikirannya adalah bingung. Bingungnya dari mana? Satu, dari mana seorang pembuat RPP ini merumuskan tujuan menggunakan kata kerja operasional tertentu? Entah mengidentifikasi, menyebutkan, menjelaskan, menguraikan, dari mana diperoleh itu satu. Kemudian yang kedua, format tujuan, perumusan tujuan itu masih hanya satu saya lihat di sini. Saya tidak tahu yang dilihat sama teman pengawas yang lainnya. Hanya satu yang saya lihat RPP-nya sudah terformat menjadi audience, behavior, condition, dan degree. A, B, C, D. Hanya satu. Mohon maaf dengan ibu guru pengajar papak prakarya. Sudah terformat, itu bagus itu. Kemudian di dalam RPP tersebut tidak ada model yang ditentukan. Ada yang menentukan model tapi terlalu lebih model yang ditentukan. Atau dengan kata lain, saya bisa menjudge bahwa dia tidak mengerti model. Nah, oleh karena itu beberapa hal inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yang tujuannya ke depan Bapak dan Ibu setelah menerima informasi sebenarnya berdasarkan hasil diskusi baik di internal pengawas ataupun melalui MGMP, maka ke depan Bapak Ibu akan mengikuti aturan pembuatan RPP ini supaya apa? Pertama, Bapak Ibu enak nanti mengajarnya. Jadi kalau sudah memiliki kompas berupa RPP yang benar, nanti kita akan masuk ke kelas itu hanya membawa dua hal ini saja Bapak Ibu. Cukup dengan dua ini. Di sini ada instrumen, di sini ada model. Hanya cukup dengan ini. Karena apa? Karena materi semua guru itu sudah harus punya. Kalau guru yang sudah minimal mengajar 5 tahun terus belum juga menghafal materinya, ada tanda kutip di sana, tidak mau berkembang. Kalau dia seorang PNS barangkali balik menjadi capek lah. Kalau dia capek balik menjadi tes dulu. Kalau sudah 5 tahun. Ini minimal seorang guru harus kenal dengan materinya. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat apa yang saya maksudkan, mohon maaf tolong dibukakan saya di RPP blank RPP ini Pak. Ya. Blank RPP. Nah, inilah kesepakatan kita sekarang Bapak Ibu. Yang saya maksudkan tadi, orang lain ketika membaca dia akan bingung menentukan kenapa guru ini mengambil kata kerja operasional yang ini. Sudahkah dia berpikir satu, mengetahui level kata kunci? Karena kata kunci di dalam kata kerja operasional baik itu Anderson maupun taksonomi Bloom ada 3 level kan Bapak Ibu. Level 1, level 2, level 3. Kemudian ada tingkatan kognisinya menjadi C1 sampai dengan C6. Sudahkah seorang guru itu memadukan atau menyetarakan level kata kunci di dalam KD dengan IPK dan tujuan? Itulah sebabnya, mohon maaf, jadi kami menambahkan, kalau tadi di SE itu mengatakan minimal 3 komponen, kami masih perlu untuk memikirkan tambah komponen supaya kita tahu. Jadi kalau misalnya kompetensi inti oke lah, tidak ada, tidak jadi masalah. Tapi yang namanya KD dan IPK ini hampir-hampir saya mengatakan wajib. Hampir saya mengatakan begitu. Karena ini bukan hukum, maka saya akan mengatakan harus. Jadi pembuatan KD dan IPK itu harus ada di dalam RPP Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam KD, KI dan KD itu kan produk pusatnya, produk pusat. Produk guru adalah IPK dan PP. IPK dan tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran itu produk guru. Dari mana diperoleh ini? Dari kata kunci yang ada di dalam KD. Itu sebabnya KD itu saya katakan harus dibuat.
supaya saya atau siapapun yang melihat RPP itu tahu dari mana seorang guru itu menetapkan kata kerja di dalam TP-nya. Yang harus dilihat adalah apakah levelnya sudah sejajar, kemudian tingkat kognitifnya itu sudah sejajar atau belum. Oleh karenanya nanti Bapak Ibu sudah lengkap di dalam laptop Pak Imin ini, silakan diambil foldernya, banyak sekali ini. Tentunya kalau kita berbicara kata kerja operasional, Bapak Ibu nanti minimal seorang guru itu harus pegang ini. Tolong di print out yang ini. Yang ini adalah menunjukkan kata kerja operasional per masing-masing level dan kata kerja operasional masing-masing tingkatan kognitifnya. C1 sampai dengan C6, supaya Bapak Ibu bisa melihat ketika saya menjumpai kata kerja kunci di dalam KD, misalnya ya, Bapak Ibu apapun mata pelajarannya, yang dilihat pertama adalah kata kunci di dalam KD. Misalnya ketemu kata kunci di dalam KD yang berbunyi memecahkan, misalnya. Ya. Maka yang pertama timbul di pikiran kita adalah memecahkan ini ada pada level berapa. Bukalah taksonomi Bloom. Setelah dilihat, oh ternyata dia ada pada C4 level 2. Jadi C1 dan C2 itu masuk pada level 1, C3 dan C4 itu masuk pada level 2, C5 dan 6 itu masuk pada level 3. Ketika menemukan salah satu kata kunci, katakanlah seperti tadi memecahkan, lihat dulu dia masuk pada level berapa dan C berapa. Contoh, ternyata memecahkan ini masuk pada menganalisis, dia ada di dalam C4. Maka setelah seorang guru itu tahu levelnya, dia ada di level 2 kan ini, C3 dan C4 ada di level 2. Maka seorang guru itu akan membuat tujuan pembelajaran itu harus dari kata kunci di dalam level itu. Jangan nyebrang. Saya ulang, ini supaya pasti. Ketika menemukan kata kunci berada pada satu level, contohnya memecahkan ini ada pada level 2, karena dia C4, C3 dan C4 itu ada pada level 2. Maka ketika membuat kata kunci di dalam tujuan pembelajaran harus mengambil yang selevel. Berarti saya akan mengambil dari C3 dan C4. Nggak boleh nyebrang, nggak boleh juga turun. Misalnya, ternyata seorang guru tanpa melakukan analisa, dia akhirnya membuat TP, tujuan pembelajaran, dengan mengatakan peserta didik dapat menggambar bla 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 bla. Menggambar ada pada C1. Setelah dianalisis, oh enggak selevel ini. C1 dan C2 itu ada di level 1. Sementara memecahkan itu ada di level 2. Yang semetonnya C3 dan C4 itu bersemeton dalam satu level. Jadi simpulannya Bapak Ibu, menentukan kata kunci di dalam tujuan, sekali lagi, di dalam tujuan pembelajaran harus mengambil kata kerja operasional yang selevel, itu satu. Jangan tidak Bapak Ibu guru berpedoman pada KKU. Sebab tadi saya melihat ada juga guru yang membuat kata kerja perintah di dalam TP-nya itu menggunakan kata kerja di luar KKU, bahkan tidak bisa diukur. Ada, mohon maaf Bapak Ibu, yang mengambil kata memahami. Memahami ini nggak ada di dalam taksonomi Bloom dan tidak bisa diukur. Kalau bisa kita mengatakan menjelaskan masih bisa. Diukur pakai apa? Diukur pakai soal. Jelaskanlah cara membuat bla bla bla. Bisa. Tapi kalau memahami, bagaimana kita membuat soalnya? Satu. Kemudian ada juga yang mengambil kata mampu.
Mampu ini bahasanya sangat umum. Mampu dari segi kepeng benang mungkin, mampu dari kekuatan mungkin, mampu dari kegantengan, banyak. Jadi tidak sesuai dia dengan yang kita fokuskan pada materi. Dengan kata lain, hindari penggunaan kata kerja operasional yang tidak bisa diukur. Hindari. Baru dua. Jadi pertama, analisis dulu kata kunci di dalam KD. Kemudian untuk membentuk tujuannya itu, gunakan kata kunci yang ada di dalam satu level. Kedua, jangan menggunakan kata kunci yang tidak bisa diukur. Yang ketiga, formatlah TP Bapak Ibu, tujuan pembelajaran Bapak Ibu dengan formasi A, B, C, D. Coba kembalikan saya ke folder saya, Pak. Ya, ditutup cukup. Behavior, Bentar dulu. condition, degree. Ya. Langsung ke slide bawah terus. Kita mulai dari sini dulu. Sebuah tujuan pembelajaran memiliki fungsi yang sangat luar biasa. Artinya adalah jika tujuan pembelajaran itu tidak bisa dimengerti dan tidak bisa diukur, maka efeknya nanti akan ke peserta didik. Apa jangan gawe? Peserta didik ini bingung. Ilustrasi pertama mengatakan seorang ayah memberikan anaknya uang 150.000. Hanya itu toh. Bapak jo kantor. Bin kepeng karo belah ribu. Culok sih kan. Tanpa adanya tujuan. Begitu pulang dari kantor, bapak bertanya, uang kan kepeng karo belah, wah bapak karo beli pistol, motor-motor, CD game, peleh kuning bapak. Peleh nih ya. Salah, aku yang salah, kata si bapak. Aku adalah analogi seorang guru. Si bapak ini adalah analoginya guru. Si anak itu analoginya peserta didik. Jadi kalau guru tidak memberikan tujuan yang pas, instruksi yang pas, yang nanti kita kenal dengan istilah task base namanya nanti ketika proses saya jelaskan, maka anak itu juga tidak akan tahu apa yang harus dilakukan. Lalu ada ilustrasi yang kedua. Si bapak ingin dibelikan sabun sama anaknya. Artinya bendanya sudah ada. Anak, lihat sabun dulu. Yang namanya kanak, baik kepeng 5U misal atau 10U, berangkat ke pasar, kedong dulu Senin nanti. Sampai pasar, sabun apa? Kebiar wayah lu. Rasa kau nih tanggung mampu wayah lu. Dibelikanlah sabun wing atau rinso cair. Begitu sampai di rumah, nih bapak, rinso cair. Kunin bapak, kemai anak-anak, padahal ke kadu mandi. Masa rinso cair ke kadu, masa rinso cair mau dikasih mampu kelamin sida. Dia hanya melihat dari indikasi. Indikasinya mampu takut bapak, berarti minum bopok wayang lo. Itu indikasinya. Makanya diciptakanlah IPK setelah kali. Indikator pencapaian kompetensi. Untuk mengurutkannya menjadi sebuah TP. Jadi dengan kata lain, ilustrasi 1 dan 2 ini tidak berhasil si guru atau si orang tua untuk menunjukkan apa yang diinginkan. Oleh karena itu nanti di dalam proses Bapak dan Ibu, minimal Bapak dan Ibu nanti melalui TPACK namanya, nanti saya jelaskan belakangan. Minimal tujuan itu benar-benar disepakati sama anak di awal pembelajaran. Supaya jangan yang ada yang lain-lain. Disepakati bagaimana caranya nanti belakang. Sebab itu proses. Kita masuk di persiapan dulu. Jadi disinilah tujuan Bapak dan Ibu. Ada 3 hal yang kalau saya perhatikan dari apa yang sudah Bapak Ibu buat. Pertama, tidak melalui analisis KD. Apanya yang dianalisis? Kata kunci. Kedua, tidak menggunakan kata kerja operasional. Ini sebagian ya. Tidak menggunakan kata kerja operasional. Jalan keluarnya adalah Bapak Ibu harus punya ini. Ya, harus punya ini dan lihat levelnya sama.
Yang ketiga itu formasinya ABCD. Nah sekarang kita lanjutkan formasi ABCD ini. Turun Pak ini. Terus turun. Oh. Untuk pembelajaran abad ke-21 Bapak dan Ibu, kita diminta untuk memformat RPP kita menjadi format ABCD. Tujuannya adalah untuk memperjelas supaya ketika orang lain menggunakan format tujuan kita, orang lain tidak akan bertanya lagi. A adalah audience, B behavior, C condition, D degree. Kalau audience sudah jelas, tapi sudah jelas bagi Bapak dan Ibu, bukan bagi orang lain, bahwa audiens Pak Ikhwan, Pak Haji Ikhwan itu adalah audiensnya di SMP 1 Satra Timur. Belum tentu dia akan sama nanti modelnya di SMP 2. Jadi audiens adalah audiens saya, yang dibuktikan dengan kalimat yang ada di dalamnya berbunyi peserta didik. Peserta didik ini adalah peserta didik saya. Yang pertama. Kemudian B-nya itu adalah behavior. Behavior ini adalah menginginkan apa yang akan dikerjakan oleh anak. Apa aja nggawe si kana? Apakah dia membandingkan? Apakah dia menjelaskan, menceritakan, atau dengan kata lain, behavior ini ditandai oleh adanya kata kerja operasional yang terukur. Jadi di dalam tujuan itu ada kata kerja operasional yang terukur. Ini sudah biasa. Tapi kadang-kadang hanya sampai sebatas itu Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan cara menanam singkong titik. Kan sampai di sana Bapak Ibu mau buat TP. Tidak ada kondisinya. Inilah yang terbaru. Jadi Bapak Ibu di dalam membuat TP sekarang diminta untuk membuatkan dia situasi supaya tujuan pembelajaran Bapak dan Ibu itu tersituasional, yang dikenal dengan istilah condition. Membuatkan dia situasi. Misalnya, kalau kita menginginkan anak untuk bisa menjelaskan cara menanam singkong, maka kita berikan dia melalui media apa? Jadi kalau saya lanjutkan, peserta didik dapat menjelaskan cara menanam singkong melalui sumber bacaan tanam-tanaman. Jadi ada situasinya. Dari mana anak itu akan menjelaskan? Kita buatkan dia situasional. Ini yang miss di RPP Bapak Ibu. Tidak ada situasionalnya. Sekarang Bapak Ibu harus membuatkan dia situasi atau kondisi. Bisa mungkin melalui tayangan video, dengan membaca koran, melalui sumber melalui radio mungkin, melalui televisi, menonton tayangan televisi, atau melalui sharing informasi. Melalui ini adalah sebuah cara menuju kepada behaviornya supaya anak bisa menjelaskan. Ya, nanti kita lihat sebuah contoh tujuan yang pas. Itu yang ketiga. Jadi A, B, C masuk. Yang keempat ada degree-nya, ada hasil yang diinginkan. Jadi kalau saya lanjutkan TP saya yang baru, peserta didik dapat menjelaskan cara menanam singkong melalui informasi yang didapatkan di televisi secara terprosedural. Degree itu adalah hasil yang diinginkan. Hasil itu ada 3 Bapak Ibu. Pertama, hasil dari sisi kuantitas. Contoh kuantitas, peserta didik dapat menyebutkan 5 buah. Nah, dari kata 5-nya, ini kan kuantitas. 5 buah ciri-ciri cebong di Indonesia melalui tayangan televisi. Nah, maka kalian susunan, terserah susun Bu. Susunannya mau ABCD, mau CBAD, mau BACD, terserah susunannya. Ya.
Kalau masalah itu silahkan bagaimana Bapak Ibu meramu kalimat dengan susunan yang sebaik-baiknya bisa dimengerti susunannya. Yang pertama, jadi degree itu adalah berkuantitas, menunjukkan jumlah. Hasilnya menunjukkan jumlah. Yang kedua, hasilnya menunjukkan kualitas. Seperti tadi contoh TP yang tadi, dengan tepat, dengan benar, dengan sempurna. Ini kualitas. Dan yang ketiga adalah terprosedur, prosesnya. Jadi bisa dia bertahap, tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan seterusnya. Terprosedur. Jadi itulah yang degree. Sehingga sekarang dalam rangka kita membuat TP, maka A, B, C, D itu kelihatan semuanya, apapun mata pelajarannya. Nah, coba kita lihat dari ilustrasi. Nah, yang ini ilustrasi langsung pada praktik. Di sini kita melihat sebuah tujuan, katakanlah materi pembelajaran pada PKN. Setelah mengkaji berbagai sumber belajar, peserta didik dapat menguraikan kembali proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Atau saya balik, peserta didik dapat menguraikan kembali proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara setelah mengkaji berbagai sumber belajar. Atau saya balik lagi, terserah bagaimana susunan tujuan itu sehingga menjadi muncul bahasa yang benar dan bisa dimengerti. Nah, setelah kita lihat, ternyata tujuan ini sudah komplit ABCD-nya. Pertama, audiensnya pasti peserta didik. Peserta didik mana? Peserta didik Bapak dan Ibu secara khusus, tidak peserta didik orang lain. Jadi bahasa kita sekarang, kemauannya Mas Nadim itu adalah peserta didik. Pada aja kena si siswa, pada kena si murid tenda. Lagu bahasa yang diinginkan oleh Mas Nadim adalah peserta didik di dalam K13. Lalu behaviornya adalah kata kerja operasionalnya itu, yaitu menguraikan apa yang dikerjakan oleh peserta didik. Dan situasinya itu adalah supaya anak bisa mengerjakan, menguraikan itu. Dalam hal ini adalah mengkaji berbagai sumber belajar. Degree-nya adalah sebuah prosedural, menguraikan tahap 1, 2, 3, 4 proses ini degree-nya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa TP yang pertama ini sudah terformasi ABCD. Lanjut. Nah, ini latihannya. Setelah Bapak Ibu membaca yang di atas, misalnya saya bolak-balik, bolak-balikannya menjadi peserta didik dapat menjelaskan proses metamorfosis kupu-kupu setelah mengamati tayangan video. Mari Bapak Ibu, audiensnya pasti peserta didik. Behaviornya mengamati, menjelaskan. Ya. Behaviornya adalah menjelaskan. Kondisinya adalah Setelah mengamati tayangan video. Dan degree-nya belum ada proses. Prosedur itu. Proses. Lanjut. Nah, nabi audiensnya peserta didik. Nah, behaviornya menyebutkan, kondisinya mempelajari setelah pelajari peta wilayah Indonesia. Degree-nya 5 pulau. Kan. Sekarang setelah Bapak Ibu tahu, maka mulai dari besok setelah meet, ketika Bapak Ibu akan melaksanakan proses, lakukan editing terhadap RPP masing-masing. Jangan dibuang Bu RPP itu. Udah biar menjadi buku 3 sekolah, tapi untuk yang Bapak Ibu pergunakan selanjutnya. Minimal ketika nanti di semester genap, maka semua guru yang ada di SMP Negeri 1 Sakra Timur akan mengikuti alur pembuatan TP seperti ini. Supaya enak sudah mengajar, tidak ngarang. Jadi kalau saya akan ingin mengajak kepada anak untuk
Bapak menyebutkan 5 pulau, saya akan mengajarkannya melalui peta wilayah Indonesia. Saya coba buat contoh TP untuk guru IPA. Bunyinya kira-kira begini. Peserta didik dapat menyebutkan 5 buah ciri-ciri cebong melalui pengamatan lingkungan sekitar sekolah. Apakah sudah ABCD? Peserta didik dapat menyebutkan 5 buah ciri-ciri cebong melalui pengamatan lingkungan sekitar sekolah. Sudah? Sudah. Apa jangan cebong? Masa cebong bareng kadrun bareng kampret lo? Cebong ya dalam hal ini guru IPA ya. Ya anak kodok, anak katak. Jangan kita mengasosiasikan sekedi-kedi kadrun, sekedi-kedi cebong, kampret yang ada di bahasa sosial media. Ya, kadang-kadang geli telinga kita mendengar. Apalagi lo sekenuk saya tidak sebutkan sekedi-kedi kadrun. Saya juga kurang enak mendengarkannya. Nah, ke depan Bapak dan Ibu, setelah mengetahui di dalam silabusnya saya akan mengajarkan materi ini dengan KD A, B, C, D, dan KD itu berasal dari mana? Dari dalil naklinya adalah keputusan Balitbang nomor 018 tahun 2020. Sebab mohon maaf yang sebesar-besarnya, ada masih guru yang tidak berpedoman ke sana. Jadi kita sekarang di musim pandemi COVID-19 ini dibuatkan 2 aturan. Pertama aturan SE Mendikbud nomor 14 2019, kedua keputusan Kepala Badan Penelitian dan Perbukuan Kebalitbangbuk nomor 018 tahun 2020 yang isinya adalah pengurangan KD. Contoh kami di bahasa Inggris, mohon maaf saya berbasis bahasa Inggris. KD kelas 7 yang tadinya 11 turun jadi cuma 5. Nah ternyata mohon maaf masih ada yang pakai KD lama, tidak berpedoman pada Kebalitbangbuk 018. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu harus memiliki mana dia keputusan Kepala Balai Penelitian dan Perbukuan itu yang nomor 018. KD-KD saya mana dia? Jadi jangan terus mengambil KD yang dulu sesuai buku paket. Buku paket lain mana? Sehingga masih kelihatan dia. Oh nih KD. Sekarang ini kan kita dalam masa pandemi, sangat mustahil karena beli lalu kemudian jadi mustahil. Mustahil kita akan mengajarkan KD yang sebegitu besar dengan kondisi waktu yang PTN terbatas. Itu makanya diberikanlah dia pengurangan KD-KD. Mohon Bapak Ibu juga memilikinya. Jadi keputusan Balitbangbuk nomor 018. Nanti dicari di internet banyak. Barangkali ada sudah guru-guru lain yang punya, tolong saling memberitahukan. Itu. Jadi yang harus Bapak Ibu baca yang pertama kali ketika mendapatkan KD itu adalah kata kunci. Semua KD pasti punya kata kunci, tidak mungkin tidak. Lalu buka ini. Jadi pertama Balitbangbuk buka, cari kata kunci, buka ini. Buka taksonomi belum, buka Anderson. Cari apanya? Level kata kuncinya. Ada pada level 1, 2, atau 3. Level 1 adalah C1 dan C2. Level 2 adalah C3 dan C4. Dan level 3 adalah C5 dan C6. Cari di dalam keranjangnya Mesa, di dalam levelnya Mesa untuk membuatkan perumusan tujuan pembelajaran. Baik, itu mengenai yang pertama di persiapan Bapak Ibu mengenai tujuan pembelajaran.